beberapa materi dan beberapa simulasi, baru kita bisa melaksanakan atau mencoba manajemen dalam suatu kegiatan. Nah, setelah kita mencoba atau melaksanakan manajemen risiko di suatu kegiatan, kita mengetahui permasalahannya atau kendalanya, kita bisa menangani permasalahan-permasalahan itu dengan sering-sering berlatih, baru kita akan dianggap oleh orang lain bisa. Jadi bukan merasa diri atau kita merasa lebih bisa dan lebih pengalaman, jangan, tapi itu yang menilai orang lain. Jadi itu yang penting, adik-adik belajar dan mencoba. Jadi belajar dan mencoba, dengan itu kita nanti akan bisa sendiri. Itu. Nah, konsep dasar berpikirnya dalam sebuah manajemen, yang pertama yaitu budaya, yang kedua prosedur, yang ketiga peralatan, lingkungan, dan personil. Nah, kalau 5 elemen ini, jadi 5 elemen ini tidak dipahami, itu nanti akan menjadi error. Entah errornya di personil, entah di peralatan, atau di lingkungan. Itu. Tinggal di mana permasalahannya akan timbul. Orangnya atau SDM-nya atau personilnya baik panitia maupun pesertanya bagus, tapi kalau perlengkapan dan lingkungan tidak mendukung, itu akan menjadi error dan ada kemungkinan menjadi insiden kalau memang itu tidak disiapkan. Sebaliknya juga gitu, perlengkapannya bagus, lingkungannya mendukung, tapi orangnya atau yang memberi materi atau yang mengadakan kegiatan tidak memahami, itu juga akan menjadi permasalahan. Contoh kasus yang paling mudah dan paling disukai saat ini yaitu rappelling. Ya, rappelling. Nah, rappelling itu sebetulnya permainan yang sangat menyenangkan. Tapi kalau tidak didukung dengan SDM yang mumpuni, perlengkapan yang mendukung, dan lingkungan juga mendukung, akan terjadi insiden atau terjadi musibah. Itu. Contoh kasus, yang memberi materi atau yang mengadakan rappellingan itu sudah ahli rappelling di mana-mana, sudah berpengalaman, baik pakai perlengkapan yang minim maupun perlengkapan yang modern. Tapi hari H pelaksanaan ternyata dalam pelaksanaan rappelling dia tidak menggunakan karmentel, tapi yang digunakan tali lain. Kalau tidak gitu tidak menggunakan karabiner yang bagus, tapi menggunakan karabiner dari besi atau karabiner yang improv. Nah, itu nanti akan ada permasalahan. Atau perlengkapannya bagus, SDM-nya juga ahli, tapi lingkungan atau tempat pelaksanaan tidak mendukung. Itu juga akan jadi permasalahan. Contoh kasus, pelaksanaannya di pohon. Ternyata pohonnya sangat kecil, begitu terbebani oleh beban yang berat, dia akan lentur sampai patah. Nah itu harus terpikirkan juga, ya. Jadi selain personil atau SDM-nya, baik instrukturnya maupun pesertanya, itu harus juga ditata, jadi harus dipahami. Untuk personil yang pertama yaitu disiplin, jadi harus ada kedisiplinan antara panitia dan peserta. Jadi jangan ada peserta yang sok, wah saya sudah terbiasa ini. Nah, padahal instrukturnya belum memberi instruksi, tapi peserta sudah mencoba sendiri. Nah, itu tidak boleh. Kalau tidak gitu, instrukturnya belum ada, panitia mencoba untuk membackup. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, itu jadi harus ada
kedisiplinan di antara instruktur, panitia, dan peserta. Yang kedua yaitu tidak mengerti prosedur. Selanjutnya tidak biasa menggunakan. Nah, untuk biasa menggunakan, ini seperti yang saya katakan di depan. Jadi biasanya kita menggunakan alat yang bagus. Jadi pakai Karmentelnya juga standar minimal kalau replingan Prusik itu minimal yang ukuran 10,5 mili itu minimal. Ya. Tapi kalau di tebing itu minimal harus 11 mili itu aturannya. Nah, kalau terpaksa gimana ya? Kalau terpaksa jangan dicoba gitu. Ya. Jadi kalau di pohon itu menggunakan 10,5 minimal. Kalau di tebing itu minimal 11 mili. Dan kalau Prusik, kalau ada replingnya berarti harus menggunakan Karmentel yang dinamis, jadi yang lentur, tidak boleh pakai yang statis itu. Kalau di pohon masih bisa, tapi kalau sudah di tebing atau di tembok itu harus menggunakan yang Karmentel dinamis itu harus dipahami oleh semua. Terus tidak melaksanakan risk assessment atau yang di depan tadi diberitakan yaitu membuat kegiatan sendiri. Terus bekerja bukan pada bidangnya. Nah, instrukturnya, spesialisnya yaitu spesialis pioneering, tapi disuruh mencoba untuk replingan. Nah, belum tentu bisa. Walaupun sama-sama menggunakan tali temali di repling, tapi belum tentu spesialis tali temali bisa menggunakan alat repling. Yang pertama, yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan kita harus tahu. Pada waktu mengadakan kegiatan, baik kegiatan perkemahan atau kegiatan apapun, kita harus juga mencoba melihat iklim. Nah, iklimnya apa? Jadi pada waktu penghujan atau waktu panas. Terus tempatnya, ya tempatnya di mana? Itu juga harus dipahami. Jangan sampai iklimnya penghujan, tapi kita menggunakan memaksakan kegiatan yang harusnya tidak kena air. Jadi kalau kita bermain rappling, usahakan jangan sampai berkegiatan di iklim hujan atau iklim penghujan. Jadi kalau bisa di kemarau biar tidak terganggu dengan hujan. Dan kemarau pun juga harus diperhatikan. Jangan sampai berkegiatan di tempat yang ekstrim. Jadi panas banget dipaksakan untuk kegiatan rappling. Karena selain penguras tenaga, juga kita harus menahan sinar matahari. Itu sangat bahaya. Ya. Yang ketiga yaitu peralatan. Nah, untuk peralatan ini juga berbeda-beda. Jadi kita harus lihat dulu lokasinya. Di depan sudah saya sampaikan bahwa peralatan yang kita gunakan seperti apa. Nah, itu. Kalau di tebing harus pakai yang gimana replingannya. Kalau di pohon harus gimana. Kalau tidak gitu kegiatan penjelajahan. Nah, kita harus lihat penjelajahan di mana. Kalau penjelajahannya di gunung, tidak mungkinlah kita menggunakan peralatan air. Atau sebaliknya, bermain kita di sungai, tapi kita menggunakan perlengkapan untuk di gunung. Tidak mungkin. Ya. Itu, jadi harus dipahami, harus dilihat dulu. Penggunaan alat yang tepat sudah di depan. Terus rasio alat. Nah, rasio alat dengan peserta, ini juga kita harus menghitung kebutuhan alat dan jumlah peserta. Jadi jangan sampai alatnya minim, pesertanya banyak. Kenapa? Saya ulang lagi, contoh tadi yaitu rappling. Untuk Karmentel itu digunakan 1, 2, maksimal 3 orang naik turun atau turun saja, itu sudah panas. Ya, sudah panas. Lah, kalau dipaksa lebih dari 3 itu nanti akan bisa friksi.
bagi orang 1, 2, 3, 4 mungkin aman. Begitu masuk ke orang 10, bisa-bisa aja insiden, trouble. Ya, itu harus diperhatikan. Jadi kalau memang pesertanya banyak, ya kita harus menyiapkan peralatan yang banyak juga itu. Lah kendala biaya Kak, lah ya itu juga harus dipikirkan. Jadi untuk memanajemen suatu kegiatan itu harus dipikirkan di depan. Jadi kita harus menghitung jumlah peserta dan jumlah kebutuhan perlengkapan. Tidak cuma di rappling, itu di segala hal. Jadi di kegiatan yang lain pun juga gitu. Jadi harus tahu kekuatan perlengkapan yang kita gunakan, terus karakteristiknya, dan kemampuan penggunaan itu harus dipahami. Jadi tidak syukur, biasanya ngono, nah jangan biasanya ya, itu tidak boleh. Nah, terus yang keempat, tadi peralatan yang apa, yaitu bisa atau tidak menggunakan alat dengan tepat. Nah, ini saya kira sudah paham. Yang keempat yaitu prosedur. Nah, untuk prosedur, yang pertama ketiadaan prosedur. Jadi di depan sudah saya singgung. Jadi kalau kita ingin kegiatan harus membuat random kegiatannya atau jadwal kegiatannya. Jadi kegiatannya apa? Kegiatannya penjelajahan. Nah, itu ada bukan jadwal ya, tapi ada kronologis kegiatan. Jadi mulai dari pemberangkatan sampai finish. Jadi berangkatnya itu sistemnya seperti apa, terus di perjalanan seperti apa, kalau ada trouble itu seperti apa, itu harus dipikirkan. Ya, jadi harus dipikirkan. Jadi untuk permasalahan trouble itu kita memikirkan yang maksimal, jangan yang minimal. Jadi kendala itu dipikir maksimal, tapi pelaksanaan harus di minimal. Nah itu, supaya kalau ada permasalahan yang benar-benar itu urgent, kita tidak kebingungan. Itu harus dipikirkan. Ya. Terus berikutnya yaitu petunjuk kerja yang tidak lengkap. Itu prosedur yang sulit untuk dimengerti. Nah, ini mungkin ada beberapa kegiatan yang harus disampaikan dalam bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Nah, itu juga harus dijabarkan oleh pematerinya. Ya. Yang terakhir, konsep berpikir dalam melihat sebuah insiden yang terakhir yaitu budaya. Nah, dalam berkegiatan, kita dalam kegiatan mau perkemahan, penjelajahan, maupun kegiatan apapun, itu kita harus tahu dulu lokasinya. Jadi kita harus survei, kita harus mencari data sebanyak mungkin tentang kegiatan itu, tentang lokasi itu. Di lokasinya di mana, kegiatan seperti apa, terus lingkungannya di sana itu seperti apa, flora fauna atau tumbuhan binatang yang ada di sana itu apa, itu juga harus dipahami. Ya. Jadi jangan sampai kita kegiatan tidak tahu lokasi di sana ada apa, terus lingkungan seperti apa, tidak tahu, itu tidak boleh. Jadi harus disurvei dulu dan harus dipahami. Jangan sampai kita kegiatan di suatu tempat ternyata di sana masih ada binatang yang buas. Nah, kita tidak mengetahui itu, nah itu jangan sampai. Jadi harus ditanyakan atau dicari info sebanyak mungkin tentang lokasi itu. Lanjut. Nah, ini garis besarnya di manajemen ini. Nanti kita akan bahas apa manajemen, tujuannya, kenapa perlu dipelajari, dan untuk apa, dan apa untung ruginya mempelajari ini. Ini poinnya dalam kegiatan KPDK ini. Ya, lanjut. Nah, ini. Lanjut. Nih. Jadi intinya dalam suatu manajemen itu ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu perencanaan. Kita harus merencanakan apa itu segala resiko yang mungkin timbul atau yang mungkin ada di dalam kegiatan itu.
ya, kegiatan apapun. Yang kedua yaitu organisasi atau mengkoordinir. Jadi mengorganisasikan suatu kegiatan. Jadi tidak boleh semua peserta enggak. Jadi harus ditunjuk siapa koordinatornya, terus siapa tim ahlinya, siapa bagian bawa apa. Nah, itu harus ditunjuk, harus dibagi. Terus memimpin, nanti belajar juga cara memimpin atau tentang kepemimpinan. Mengontrol setiap kegiatan, dan yang terakhir yaitu bertindak atau tindakan kalau memang muncul suatu musibah atau permasalahan di kegiatan itu. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini kita bahas ya, variasi dan tingkat resiko. Nah, ini perlu dipahami. Untuk variasi dan tingkat resiko, yang pertama lingkungan kegiatan yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Nah, jadi kenapa di depan tadi saya menyinggung tentang survei. Dan dalam survei itu harus mencari data sedetail mungkin. Nah, ini masuk ke poin pertama ini. Jadi supaya kita bisa mengantisipasi permasalahan yang mungkin muncul, itu kita harus mencari data sebanyak mungkin dari orang sekitar, ya. Karena belum tentu daerah kita itu sama dengan daerah yang akan kita datangi. Itu. Yang kedua yaitu kondisi yang sangat dinamis dan variasi. Nah, jadi tadi di depan yaitu tentang cuaca atau budaya. Terus kondisi lingkungan bisa merubah tingkat resiko. Nah, seperti di depan saya contohkan tadi, yaitu kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi kalau kita dengan kegiatan penjelajahan, ini resiko di sungai akan berbeda dengan resiko di darat. Resiko di darat atau di dataran rendah akan berbeda dengan resiko yang mungkin muncul di ketinggian atau di gunung atau di hutan. Nah, ini juga harus dipikirkan. Jadi kalau kita kegiatan penjelajahan, kita harus tahu penjelajahan ini akan melalui atau akan berada di mana saja. Nah, kalau ternyata cuma lewat jalan desa, berarti harus dipikirkan jalan desanya itu mana saja, melalui sungai apa enggak, melalui jalan raya apa enggak. Nah, itu juga harus terpikirkan. Terus, ternyata juga melalui sungai dan harus menyeberang sungai. Nah, ini juga ada pikirkan. Kalau nyeberang sungai berarti butuh perlengkapan pendukung. Jadi butuh tali, butuh pelampung, butuh perahu kalau memang perlu. Nah, itu. Dan pengaman-pengaman yang lain. Ya. Dan yang keempat yaitu variasi dan risiko. Yang keempat yaitu tidak ada jaminan pasti mengenai kondisi lingkungan yang ada, hanya prediksi. Nah, jadi jangan sampai kita mengira-ngira. Lek ngene, engko ngene. Lek ngene, jangan sampai. Tapi harus disimulasikan. Jadi permasalahan-permasalahan itu harus diusahakan disimulasikan. Simulasi walaupun tidak simulasi nyata, tapi juga bisa dibayangkan seperti kegiatan itu nyata. Gitu. Dan itu yang dibayangkan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Jadi kalau saya mengadakan kegiatan penjelajahan, saya melalui sungai, kita bayangkan diri sendiri. Kalau saya melalui sungai, saya tidak bisa berenang, harus gimana ya? Nah, apa saja yang dibutuhkan? Itu. Nah, kalau saya bisa berenang, tapi ternyata fisik saya lagi drop, di tengah-tengah kita trouble, kram, apa yang saya lakukan? Nah, itu harus juga dipikirkan. Seperti itu. Ya, lanjut. Persepsi individu terhadap sebuah resiko. Nah, yang pertama itu pengalaman. Jadi pengalaman itu sangat membantu dalam menangani suatu permasalahan. Jadi contoh kasus kita mengadakan kemah.
Lah, yang jadi panitia atau sesi giatnya yaitu anak atau orang yang tidak pernah kemah. Nah, gak mungkin dia bisa membuat kegiatan perkemahan, gak mungkin dia bisa membuat tapak kemah dan menggambarkan atau membuat apa itu market perkemahan. Gak mungkin bisa karena dia belum pernah kemah. Jadi pengalaman sangat butuh. Ya, jadi sangat dibutuhkan. Jadi kalau perlu, kalau ada kegiatan, kalau memang perlu, adakan audiensi. Jadi audisi panitia. Jadi panitia perkemahan, jadi audisi, jadi seleksi. Wah, sopo sing pernah kemah neng diae. Nah itu kalau perlu. Terus kegiatan perkemahan ada penjelajahannya yaitu pioneering. Nah, ya diseleksi siapa, dilombakan yang daftar siapa saja, diseleksi siapa yang sesuai dengan kebutuhan yang akan kita laksanakan. Nah, itu ya, jadi pengalaman sangat dibutuhkan. Yang kedua itu pengetahuan dan keterampilan. Nah, belum tentu dia punya pengalaman, tapi keterampilan dan pengetahuannya luas, ya. Jadi belum tentu. Kadang dia pengetahuannya luas atau sering lihat buku, punya referensi banyak, tapi tidak pernah berkegiatan di lapangan. Nah, jadi cuma teori saja bisanya, jadi teori gitu. Tapi prakteknya lihat orang lain. Nah, ada juga yang sering kegiatan, sering pendakian, sering renang, wah sering kemana-mana, tapi tidak pernah mempelajari atau tidak pernah buka buku atau cari referensi. Nah ini juga akan apa itu kurang. Jadi kalau ada apa-apa dia akhirnya kebingungan itu. Jadi kalau bisa imbang antara pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga yaitu kualitas dan instruktur. Nah, kualitas instruktur ini kita harus lihat sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau kemah seperti kemah mau kemah apa itu keterampilan, nah, yang dibutuhkan apa saja, nah, itu harus juga disesuaikan dengan kebutuhan. Itu. Ya sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan dari adik-adik atau lanjut saja ya. Jangan lupa nanti kalau ada permasalahan langsung angkat tangan atau langsung ini ya. Jadi tidak usah nunggu sampai selesai materi. Ya, materi berikutnya atau menjemukan. Sindur ya. Bukan yang ini. Ya, lanjut. Nah, insiden yang terjadi dalam kegiatan pramuka. Ya, ini semacam piramid dalam kegiatan. Kalau kita dalam kegiatan tidak menyiapkan atau tidak memikirkan resikonya, ada 3 hal ini yang perlu disiapkan atau resikonya. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan. Jadi kita kemah, tapi kita tidak memikirkan selesainya kemah nanti harus gimana. Atau dalam perkemahan tidak pernah ada semacam himbauan atau arahan untuk kebersihan atau kurve. Nah ini nanti akibatnya begitu selesai kemah, lingkungannya akan rusak. Jadi banyak sampah di mana-mana. Kalau tidak gitu, kadang lokasinya karena miring, karena banyak peserta, akhirnya dicangkul di datar, lah lokasinya akhirnya menjadi becek kalau kena air. Nah itu harus juga dipikirkan. Jadi di awal sebelum pelaksanaan atau sebelum kegiatan itu juga harus dipikirkan. Yang kedua kerusakan barang. Yang paling sering itu barang yaitu sandal hilang. Nah, orang sandal hilang ini. Ini masuk kerusakan barang. Kenapa? Sandal kan barang. Ya, sepele. Tapi kalau kegiatan tidak bawa sandal,
ya gak enak. Apalagi kalau kegiatannya itu berada di tempat yang rimbun, di hutan atau di ladang. Nah, itu kan banyak. Itu contoh sepele ya, sandal hilang. Lah, yang lebih besar lagi kerusakan barang yaitu pada waktu kita rappling. Pada waktu anak-anaknya bermain, tahu-tahu talinya putus, nah, atau talinya robek ya. Jadi mantelnya robek. Nah, itu juga masuk kerusakan barang. Lah, kalau sandal enak, rusak atau hilang, sesuk tuku nah 2.500. Lah kalau mantel rusak, mikir iki. Duit sapa iki nyijoli? 1000. Ya, jadi harganya lumayan. Nah. Itu harus juga dipikirkan di depan. Jadi harus dipikirkan. Makanya kenapa kok instrukturnya harus yang ahli. Jadi SDM-nya juga harus memenuhi standar. Jadi biar kenapa? Untuk ngecek. Jadi jangan sampai kegiatan dipaksakan. Harusnya karena mental itu sudah lama, sudah mau friksi, dipaksakan akhirnya rusak beneran. Dan yang paling fatal yaitu kehilangan jiwa. Nah ini, jangan sampai kegiatan itu menjadi kegiatan yang mengharukan, kegiatan yang tidak menyenangkan ya. Contoh kasus, mungkin adik-adik atau teman-teman pernah dengar kegiatan pramuka, penjelajahan, kena air bah. Jadi kena air sungai, banjir, itu karena dia tidak memikirkan cuaca. Memang cuaca di bawah panas, tapi di atas hujan. Ini kadang ada air bah. Kalau udah gitu, kegiatan masih mau berangkat kecelakaan. Nah, ini juga harus diminimalisir ya. Lanjut. Nah, ini tidak saya bahas semua, tapi sebagian aja. Dalam kegiatan, ini ada beberapa hal yang kita siapkan. Yang pertama, asuransi. Jadi diusahakan peserta dan panitia dalam kegiatan itu ada semacam tanggungan resiko. Ya. Jadi asuransi, entah itu mau BPJS, mau jiwasraya tanggungan lain terserah. Pokoknya kalau bisa harus ada asuransinya. Kenapa? Makin ke depan, jadi makin ke depan, itu kegiatan yang kita laksanakan makin banyak resiko dan fisik peserta makin drop. Beda sama periode saya dulu. Kalau periode saya dulu jarang yang punya asuransi, tapi fisik mereka sangat bagus. Jadi mereka bagus. Kenapa? Karena setiap kegiatan, setiap hari dia akan menjaga fisik sendiri. Jadi begitu kegiatan dia memang sudah mengukur dirinya. Jadi kalau saya ikut kegiatan A, ini saya sudah mikirkan diri saya. Saya kegiatan A, ini kegiatan ini berarti fisik saya harus sekian persen. Nah itu harus terpikirkan. Nah saya harap hari ini adik-adik juga gitu. Jadi mulai menyiapkan dirinya untuk kegiatan. Kalau memang adik-adik ingin kegiatan maksimal, jangan sampai inginnya, saya fokus kegiatan alam bebas atau fokus kegiatan ada tantangan, tapi tidak pernah olahraga, tidak pernah stressing. Ya akibatnya koncone sing kesel, panitianya nanti yang kewalan karena setiap kegiatan sakit itu. Dan yang perlu diingat, fisik seseorang atau stamina itu akan bertahan fit selama 42 jam. Jadi kalau stamina sudah maksimal, setiap 42 jam harus dipanasi. Podo karo motor. Nah, saya yakin semua motor. Motor itu juga gitu. Motor itu kalau motornya masih rayen, mungkin sehat-sehat aja. Tapi kalau motornya sudah Astrea, GL Mas, nah itu harus sering-sering di servis. Lek betok nih tolong dino, yo macet tenan ya, gitu loh. Macet tenan ya. Beda sama yang keluaran terbaru. Jadi
apa picen, nah ngono-ngono kuwi. Nah, ya. Ya motor dhewe itu ya. Jadi harus juga dipahami ya. Jadi adik-adik harus menyiapkan diri sendiri, harus tahu itu untuk asuransi. Terus penilaian mitigasi. Nah, tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa kita akan kegiatan harus melihat dulu tempatnya di mana, cuacanya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Itu antara lain itu. Udah lanjut. Nah, proses manajemen. Nah, prosesnya yang pertama yaitu mengontrol dan mengelola risiko. Jadi sebelum kita berkegiatan, kita harus memikirkan dulu risikonya, terus nanti apa itu tindakannya apa atau penanganan seperti apa. Set identifikasi yaitu apa itu pengidentifikasian atau pembagian, dibagi-bagi kira-kira risikonya apa saja dan penanganan seperti apa aja. Nah ini harus dipilah-pilah ya. Yang ketiga yaitu monitoring atau review pengelolaan risiko. Jadi begitu pelaksanaan harus selalu dipantau. Tidak terus di depan dipikirkan, di konsep bagus, tapi pelaksanaan ditinggal. Wes bene, wes tak gene, wes gaya karepmu orang karep enggak. Tapi harus ada yang memantau setiap saat, jadi setiap detail, ya, dari setiap waktu. Jadi kegiatan A ya harus ada penanggung jawab apa dan itu harus dilihat mulai start atau mulai kegiatan sampai kita itu selesai. Peserta kembali ke PD-nya masing-masing. Itu harus dipantau. Yang keempat yaitu klarifikasi risiko. Nah, tadi di depan sudah saya singgung. Terus menilai ketidakpastian dan konsekuensi. Nah, kalau dalam kegiatan ternyata belum kita pikirkan dan muncul suatu permasalahan, itu harus secepat mungkin dipecahkan. Kalau memang kita bukan sebagai penanggung jawab, ada penjaga utama atau ada instruktur utama, kita asistennya. Nah, itu kita harus secepat mungkin dibahas dengan tim. Dengan tim, kalau ada permasalahan di tim tidak selesai, baru konsul kepada penanggung jawabnya atau instruktur utama. Kalau itu permasalahannya lebih besar lagi, ya kepada penanggung jawab kegiatan. Jadi yang pembinanya atau kepada pengurus kuartirnya itu ya. Ya lanjut. Manajemen yang menghasilkan dokumentasi. Nah, jadi setiap kegiatan seorang menris itu juga harus selalu mendokumentasikan baik itu ada permasalahan maupun tidak ya. Kegiatan A itu harus didokumentasikan. Laporannya kalau memang tidak ada permasalahan berarti lancar, aman. Kalau ada, ya harus dirinci nanti dalam laporan itu. Ada permasalahan apa? Permasalahannya apa itu pesertanya masuk angin. Nah, itu harus diceritakan. Permasalahannya apa? Sakit masuk angin. Apa itu penanganan seperti apa? Terus apa itu sembuh apa enggak, nah itu juga harus dilaporkan ya. Nah, di sistem pengelolaannya, prosedurnya dan dokumentasi itu juga harus terdokumen mulai awal sampai akhir. Ya lanjut. Apa resiko itu? Nah ini, resiko itu merupakan kemungkinan kehilangan atau kerusakan sesuatu yang berharga. Jadi di depan saya beritahukan bahwa kita punya sandal. Dan jelas sandalnya lek ngwae koncone akrab. Nah begitu hilang mesti bengok-bengok. Yo iki. Ndek ini tanggal 14 lek ngwae saiki wis hilang ngono ya. Sesuk mulai ditagih terus sapa iki itu ya. Karena melakukan sesuatu baik direncana maupun tidak. Nah, itu baik disengaja maupun tidak. Jadi hilangnya atau rusaknya suatu benda itu baik disengaja maupun tidak. Itu juga harus terpikirkan ya. Risiko itu. Lanjut. Apa saja yang berpotensi hilang atau rusak? Yang pertama yaitu manusia. Manusia yang hilang apa nih? Lek manusia. Nah, ya.
Jadi maksimal nyawa. Minimal itu harus terpikirkan pada adik-adik kalau kegiatan minimal pilek, minimal masuk angin, atau minimal terkilir atau keseliu. Nah, itu juga harus terpikirkan. Kegiatan apapun. Anggap aja kegiatan rapat. Nah, rapat itu pun ada risikonya. Tanpa kita pikirkan, tahu-tahu teman kita ada yang semaput. Nah, ini risiko, harus terpikirkan. Ya. Jadi bukan berarti manajemen risiko itu harus pada kegiatan-kegiatan yang besar, enggak. Rapat pun itu juga harus dipikirkan. Oleh siapa? Oleh pengurus hariannya. Jadi PH harus memikirkan, saya ngundang berapa anak, berapa teman, tempatnya di mana, kondisi teman saya seperti apa. Itu harus tahu, sehat apa enggak, itu harus tahu. Ya. Itu untuk manusia. Yang kedua itu barang. Nah, barang tadi sudah saya singgung, tadi sandal hilang atau uang hilang. Nah, semaksimal tadi karmental yang harganya 3 juta hilang lah, duitnya sampai ngijoli lah itu. Panitia ada urunan tuh akhirnya. Karena panitia ada duitnya kurang, peserta dijak wul. Nah, itu. Tadak mana untuk kebersihan, nah, wul. Padahal ngijoli. Ngijoli HP di panitia sehilang. Ya, itu jadi barang. Dan yang ketiga yaitu lingkungan. Ya, lingkungan yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Jadi ada kegiatan diusahakan ada apa itu pemikiran atau ada minimal kita ada apa ya persiapan untuk daur ulang. Yang paling sering atau paling banyak yaitu minyak goreng. Nah, minyak goreng itu pasti perlu didaur ulang atau perlu dipikirkan. Jangan sampai kita goreng selesai minyaknya dibuang. Ya. Akhirnya terjadilah apa itu pencemaran. Ya, itu harus dipikirkan. Saya yakin selama ini itu tidak pernah dipikirkan. Nah, makanya saya harap mulai hari ini kalau ada kegiatan harus dipikirkan sedetail mungkin. Ya. Jadi sedetail harus dipikirkan. Baik itu pribadi, tim maupun lingkungan. Jadi harus dipikirkan. Ya. Lanjut. Sumber risiko sudah lanjut. Nah ini manusia. Faktor terbesar penyebab insiden hasil penelitian diperoleh bahwa 80% insiden disebabkan oleh manusia atau human error. Yang paling penak gini, contohnya. Semua kan punya sepeda motor. Ya. Nah, kalau kecelakaan yang salah siapa? Motornya apa orangnya? Nah, orangnya. Nggak mungkin motornya, kenapa? Nggak mungkin motor itu melaku dewi. Ya, itu. Jadi pasti human error, pasti manusianya. Kenapa? Motor nggak mungkin jalan sendiri. Jangan sampai kecelakaan. Loh, mang motornya sih salahnya apa? Gembos. Loh, gembosnya karena apa? Karena kan begawe, berarti manusianya yang salah. Walaupun ternyata gembosnya atau bocornya kena paku di jalan. Walaupun kita tidak tahu kena pakunya, tapi karena kurang hati-hati, yaitu pada waktu naik kendaraan, naik motornya itu terlalu kencang, akhirnya jatuh. Nah, jadi banyak 80% dari kecelakaan itu pasti manusianya. Ya. Nah, untuk meminimalisir gimana? Untuk meminimalisir berarti kita harus hati-hati. Jadi harus memikirkan, saya naik motor, tempatnya jalan ini ramai apa sepi, banyak orang naik apa tidak, nah itu juga terpikirkan. Kalau kegiatan, kegiatan saya kegiatan perkemahan saya berada di tengah kota. Nah, ada terpikirkan di kota banyak orang apa enggak, banyak lintas simpang apa enggak, nah itu. Atau di hutan. Di hutan di situ ada binatang buas apa enggak, terus tumbuh-tumbuhan, ada tumbuhan beracun apa enggak, nah itu juga harus terpikirkan, ya, untuk meminimalisir resiko itu. Nah, untuk itu masuk ke alat, ya. Jadi untuk alat segala perlengkapan
dan alat bantu memiliki potensi sebagai penyebab insiden. Tadi di depan sudah saya singgung bahwa car mental. Car mental mungkin semuanya adik-adik di sekolah punya car mental. Car mental itu ada masa expirednya. Ya. Kalau adik-adik menggunakan car mental itu dalam 1 bulan itu lebih dari 4 kali dan pesertanya itu lebih dari 20, 6 bulan harus ganti car mental itu. Ya. Jadi kalau adik-adik menggunakan car mental atau plus grappling dalam 1 bulan itu 4 kali, jadi seminggu sekali. Seminggu sekali dengan peserta minimal 20 atau 20 dulu ya. Peserta 20 itu dalam waktu 6 bulan atau maksimal 1 tahun harus ganti car mental baru. Udah tidak boleh lagi car mental itu digunakan. Itu car mental. Terus karabiner gitu. Karabiner itu dia ada masa expirednya juga. Kalau karabiner itu punya pribadi mungkin bisa lama, tapi kalau punyanya borongan atau itu dipakai bersama, kita harus lihat jarit-jaritnya itu loh, garit-garitnya. Itu kalau sudah mulai, jadi itu kalau karabiner itu karabiner kalau sering dipakai. Itu kalau kita gini kan, ini bisa kelihatan ya tangan saya ya, di anu. Nah, kelihatan ya. Nah, gini. Jadi karabiner atau figur itu kalau lapisannya figur atau karabiner itu kita gesek gini. Jadi kita gesek gini. Nah, itu kalau dia ada serabut, bukan serabut ya, pokoknya ada itu mulai berut, itu berarti harus harus diganti, tidak boleh dipakai lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau ini harus pakai alat. Jadi ada garis. Jadi garis-garis gini, nah, tapi garisnya bukan ke bawah gini, tapi ini bunder ya, atau bunder. Garisnya itu ke sini, jadi dia gini. Nah, ini berarti harus ganti, ya, dia harus ganti. Jadi garisnya bukan ke bawah, tadi bukan ke bawah gini, tapi ke samping, hampir mengelilingi. Jadi kalau garis itu lebih dari 20% dari lingkaran, itu berarti harus diganti. Tidak boleh digunakan lagi. Kenapa? Karena ada kemungkinan itu retak. Nah, lebih detailnya ya digunakan pakai stetoskop. Jadi lihat di stetoskop itu lebih detail. Ya, kalau ingin lihat. Tapi kalau itu digunakan pribadi, monggo. Yang penting jangan sampai orang lain yang jatuh. Jadi ceblok lah kamu dewi. Jadi gitu. Ya, kembali ke materi. Ya, lanjut. Ya, ini sudah saya sebut di depan. Skill, perilaku, umur, kesehatan, jumlah peserta, latar belakang. Nah, sudah di depan. Lanjut. Nah, alat pakaian. Tadi di depan sudah saya singgung. Pakaian jangan sampai pakaian renang digunakan untuk mountaineering atau pendakian, ya, atau pakaian gunung jadi celana taktikal kamu bilang untuk renang, wah bahaya ini, ya. Terus kualitas, terus APD, nah APD ini jangan kegiatan, kamu jogok itu lo harus pakai APD juga, apalagi sekarang musim COVID, iya dah, nah, ya, jadi APD yaitu helm, kacamata, sepatu, sarung tangan dan lain-lain itu juga butuh. Nah, motor, nah itu kan butuh helm, butuh sarung tangan, ya, benda ireng mau ini. Nah, alat komunikasi, nah,
ini juga sangat butuh ya. Baik itu refreshing, kamu kegiatan refreshing maupun kegiatan besar harus punya alat komunikasi, terutama HP kalau sekarang. Tapi kalau di hutan nggak mungkin kan, kalau kita harus pakai HT. Jadi kalau bisa pramuka sekarang itu harus punya HT minimal. Lah HP kan larang, ya HT. Ya lanjut. Naik. Cuaca, air bersih, kontrol lahan, flora fauna sudah lanjut. Nah ini rumusnya. Rumusnya ya. Jadi risiko akan muncul yaitu kemungkinan dikali dengan dampak. Jadi kita memikirkan kemungkinannya apa terjadinya, terus dampaknya seberapa. Ya. Contohnya kita akan mengadakan penyeberangan sungai. Nah, kemungkinannya terjadi apa? Oh, kram. Nah, begitu kena kram, dampaknya apa? Oh, dia dampaknya berarti tidak bisa berenang, walaupun ahli. Tidak bisa berenang. Nah, penanganannya seperti apa? Baru akan muncul resikonya. Kalau penanganannya tidak cepat, sekian detik, resikonya ya kelelep. Kelelep begitu bablas ya nyala. Sesuk goleki. Ya ta. Nah itu. Jadi rumusnya ini. Rumusnya resiko itu rumusnya probabilitas atau kemungkinan, konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan. Itu. Lanjut. Ini kemarin saya kira sudah ke peserta semua ya. Individu. Nah, ini sudah singgung di depan tadi. Nah, ini lanjut. Nah, ya, terus. Terus. Nah, ini nanti di sendiri. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi kembali. Nah, dari ini akan diperoleh lanjut. Nah, ini ya. Sekali lagi kembali ke depan dikit. Nah, dari rumus ini, dari 1, 2 konsekuensinya level 1, level 2, level 3. Apa cuma 4 Kak? Terserah, bebas. Ini cuma contoh. Kamu mau buat 5 level, buat 7 level, terserah. Ya, buat 3 level enggak apa-apa, terserah. Itu bebas. Yang penting kalian punya grid di masing-masing kegiatan itu. Ya, ini cuma contoh. Jadi contoh yang saya buat, konsekuensinya ada 4 level, probabilitasnya atau risikonya ada 4 level. Yuk lanjut. Nah ini, yang paling tinggi risikonya 16 ya, 16. Lah, yang masuk membahayakan 8, 12, 9. Itu. Yang masuk menengah 4, 6, 8-nya kleru. Ya 4 dan 6 ini menengah. Iki paling lagi karo ngantuk Mas ini. Lah, yang ringan yaitu 1, 2, 3. Ya, itu. Nah, sistemnya gimana? Tadi dikalikan. Jadi kalau tidak ada permasalahan berarti ringan. 1 kali 1 sama dengan 1. Tapi kalau ada permasalahan apa? Oh minor, agak berat. Nanti medium, 2 kali 2 sama dengan 4. Konsekuensi yang muncul ternyata berat banget. Jadi resikonya sampai patah. Nah, berarti sangat tinggi. Berarti mayor kali hik atau tinggi. Jadi kejadiannya dia jatuh, penanganannya harus dibawa ke rumah sakit. Ya, itu penanganannya. Lah, resikonya tinggi karena patah. Akhirnya 4 kali 4 ya, 4 kali 4, 16 itu. Tapi kalau dia cuma semaput, tapi tidak perlu dibawa ke rumah sakit, berarti masuk ke
moderat atau minor, ya bisa ke minor atau bisa ke minor. Minor dan itu antara medium rendah atau medium ke high, belum sampai tinggi. Jadi tengah-tengah ke tinggi atau tengah-tengah ke rendah. Jadi antara 2 atau 3. Jadi bisa masuk ke 6 atau ke 9. Tinggal ketemunya yang mana itu. Maksudnya dia semaput tapi tidak perlu diobati, roh wis ada dhewe melayu dhewe. Tapi kalau semaput perlu diobati. Nah, ini masuk ke 3. Dimasuk ke moderat. Ketemunya antara medium ke high. Jadi tengah-tengah ke tinggi itu. Jadi itu perlu dipikirkan. Nah, dari rumus perkalian inilah ketemu yang di sebelah kiri, yaitu tinggi, tengah, rendah ini. Nah, yang tinggi berarti memerlukan pengawasan yang berbeda kualifikasi. Jadi dia harus punya keahlian dalam penanganan. Yang tengah memiliki dampak medium atau dampak sedang lah. Jadi semaput ya cukup diwehi minyak kayu putih, tidak perlu dimpoi ngono. Ya, iku. Jadi kadang dimpoi bareng baru mari. Jadi go sarunge jari emboke baru mari semapute. Nah, atau rendah yaitu memiliki dampak minimum. Jadi tidak perlu diapa-apakan, semaput ditokne ora mlayu dhewe. Ya, gare apa? Wedi ora panitiane. Kuwi. Nah, krungu suara itu wis sadar. Ya, ini. Jadi ini saya kira untuk manajemen resiko. Lanjut. Enggak. Terakhir. Terus saya balik sedikit. Nah, itu. Ya. Jadi ini tidak bisa jelaskan tapi perlu dipelajari. Ke peserta habis waktunya ya. Habis. Peserta untuk materi yang kedua sepintas saja, yaitu evaluasi. Evaluasi itu seperti ini. Intinya setiap kegiatan lanjut. Terus kembali. Nah, intinya ini untuk evaluasi saja, yaitu proses identifikasi untuk mengukur suatu kegiatan yang terprogram, orangnya atau SDM-nya mendukung untuk mencapai tujuan itu terlaksana apa enggak. Jadi intinya setiap kegiatan itu harus ada tim khusus yang mengevaluasi mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai akhir atau selesai. Itu ya. Yang selama ini sepengetahuan saya itu belum bisa terlaksana. Baik itu ada di Dewan Kerja maupun di gugus depan. Harapan saya setelah KPDK ini bisa sebagai tidak lanjut untuk melaksanakan kegiatan ini, ya dievaluasi. Apa dievaluasi? Ya per kegiatan atau per bidang itu perlu dievaluasi. Untuk yang pertama, untuk pembelajaran ya panitia aja lah dulu. Nanti kegiatannya. Nanti kalau sudah bisa membuat evaluasi itu baru masuk ke detail, yaitu per bidang. Jadi yang pertama kegiatan saya dulu. Kegiatan sudah bisa, baru masuk ke bidang. Bidang sudah bisa, masuk ke sarana. Ya, sarana pendukung. Saya pendukung sudah bisa, masuk ke peserta dan perlengkapan. Nah itu. Ya, jadi bertahap. Itu harapan saya. Saya kira dari saya cukup dulu. Sebelum saya akhiri, mungkin ada sesi tanya jawab. Oke, baiklah Kak, berhubung waktunya untuk penyampaian materi sudah habis. Sebelumnya terima kasih telah menyampaikan materi dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, silahkan menekan raise hand atau mengetik di kolom chat, melambaikan tangan. Silahkan para peserta. Yang ingin bertanya, saya persilahkan. Tentang manajemen resiko dan evaluasi.
Ayo kakak-kakak, silakan, atau Kak Uki, silakan menunjuk dari perwakilan dari DKR mana yang ingin menanyakan. Monggo Kak, silakan. Oke, silakan Kak. Kak Kusnul lagi Kak, itu. Atau yang lain tadi sudah Kak Kusnul. Oke, nggak apa-apa. Silakan Kak Kusnul. Jadi kan gini Kak, setiap kegiatan itu pasti punya yang namanya panitia. Dan setiap panitia pasti mempunyai cara dan pola pikir mereka sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Dan kemudian pola pikir mereka itu jadi kayak perdebatan seperti itu. Pertanyaannya bagaimana cara mengambil jalan tengah yang tepat dalam perdebatan tersebut. Jadi misalkan ada kendala saat kegiatan, terus ada kedua belah pihak dengan cara pikir mereka masing-masing dan sesuai dengan pola pikir dengan pengalaman mereka masing-masing. Itu mengambil jalan tengahnya bagaimana? Gitu Kak. Terima kasih. Kak Kusnul, saya mohon pertanyaannya jangan buru-buru ya Kak ya. Sulit dipahami jika pertanyaannya terlalu buru-buru. Santai aja Kak. Silahkan diulangi aja bagaimana. Kan setiap kegiatan itu pasti punya panitia. Setiap panitia mempunyai cara dan pola pikir mereka masing-masing untuk menyelesaikan masalah dan sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Nah, kemudian dari pola pikir mereka dan pengalaman mereka itu jadi perdebatan antara kedua belah pihak. Terus bagaimana cara mengambil jalan tengah yang tepat perdebatan tersebut. Ya. Oke. Udah. Oke. Ya, mohon maaf kenapa saya suruh ngulang karena tadi tidak jelas ya. Tapi kira besarnya sekarang udah kita terima. Ya memang saya juga tidak mungkiri bahwa adik-adik sekarang itu banyak yang punya pengalaman ya, punya pengalaman di lapangan. Jadi secara praktek, jadi mereka punya pengalaman praktek dan punya ego masing-masing. Jadi saya bisa ini harus gini, saya ingin gini. Nah itu memang iya. Nah memang kalau dalam suatu kegiatan di depan tadi kelewat. Jadi dalam suatu giat itu usahakan kalau kita bentuk tim, baik itu organisasi maupun individu yang ingin berkegiatan tapi lebih dari satu orang, itu jangan sampai punya pemikiran ingin jadi Superman. Ya. Jadi jangan sampai ada yang punya niatan ingin jadi super. Entah itu Superman, super yang lain, ya, itu harus berpikiran ini super tim. Jadi supaya berhasil, supaya kegiatan itu lancar, ya harus kerja bareng. Tidak ada yang harus gini, harus ini, enggak. Tapi harus dicari jalan tengah. Dengan cara gimana? Tadi di depan saya singgung, disimulasikan. Ya, simulasikan. Jadi, saya punya pendapat A, berarti dicobakan. Jadi kegiatan A ini dicobakan. Yang nyoba siapa? Ya panitia itu.
Itu dicobakan dan bukan cuma dipraktekkan, tapi juga ditulis. Jadi begitu dia usul, bukan cuma ngomong doang, tapi harus ada hitam dan putih. Jadi konsep, dia harus bercerita atau mengonsep usulan dia mulai A, mulai giat sampai selesai. Contoh kasus gini, dia usul tendanya harus pakai tenda dum, kemahnya. Dia harus bercerita. Tenda dum ukurannya seperti ini, bentuknya ini, terbuat dari ini, bisa digunakan oleh sekian anak atau sekian peserta, menggunakannya kalau tidur harus seperti ini, pembagian barang, nah digambar pembagian barang di mana, terus tidurnya bentuk seperti apa, ini harus digambar. Sudah itu baru disimulasikan. Itu caranya. Setelah ditulis dan disimulasikan, baru kita ambil kesimpulan. Oh ternyata ini yang lebih enak atau lebih yang cocok untuk kegiatan kita. Itu contohnya tenda atau yang lain. Jadi cuma gitu. Jadi jangan cuma lesan, jalan tengahnya ya, jangan cuma lesan, tapi harus ada tulis. Karena kalau cuma teori saja, belum tentu dia bisa memahami kegiatan itu atau memahami apa yang disampaikan. Itu deh ya, sementara. Nanti lebih lanjut, Japri aja. Bagaimana Kak Husnul? Sudah terjawab? Oke. Sudah cukup? Mungkin satu anak cowok lagi yang saya beri kesempatan untuk bertanya kepada Kak Uki langsung. Ayo Kak, silahkan. Perkenalan dulu Kak. Oke. Langsung. Oh iya. Bagaimana cara pengambilan keputusan atau solusi yang tepat saat terjadi insiden? Apa saja yang perlu dipertimbangkan, Kak? Kalau kita sudah membuat konsep di awal sebelum kegiatan, kita sudah buat konsep, sudah rinci mulai A sampai Z, ternyata ada insiden yang tidak kita konsepkan, langkah yang perlu diambil yaitu harus yang dituakan ambil inisiatif. Langkah pertama, ya. Jadi yang tuakan harus ambil inisiatif untuk memberi instruksi atau perintah. Dengan catatan tanda kutip, dia juga dapat memahami apa permasalahan itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia atau yang dituakan merasa belum siap, bisa nunjuk yang dianggap mampu. Ya. Contoh kasus, ada kejadian yaitu terkilir. Nah, kita tidak pernah memikirkan rapat, kan tidak pernah mikir, mosok mungkin toh kita rapat terus keselio, kan nggak mungkin. Lah, ternyata kejadian benar. Nah, karena saya sebagai pemimpin rapat tidak paham, dan di situ ada yang anak PMR, ya tuju aja anak PMR-nya. Tolong diatasi atau dibimbing teman-temannya cara mengatasi. Itu. Jadi ditunjuk seseorang yang paham, teman kita. Kalau juga semua tidak paham, ya secepat mungkin dibawa ke tempat yang bisa menolong. Jadi ke rujukan. Itu kalau nutut. Kalau enggak intinya seperti ini. Kalau enggak intinya, selama itu tidak mencakut nyawa, tangani. Ya, selama itu tidak nyawa, tangani. Dari mana?
sambil kita menang, ini sambil googling. Nah, saya takon, tanya ke tempat Mbak Google, cara penanganannya kasus ini. Ya, itu sambil temannya googling, sambil penanganan. Kasusnya apa? Lek kasusnya kesehatan, saya kira pokok di blonye minyak kayu putih, pokok diturok ini mesti aman. Tapi kalau kasusnya sampai fatal, kesleo atau ini, yang penting jangan sampai menyentuh tempat yang kesleonya, atau kalau memang ada luka jangan sampai menyentuh luka, tapi minimal menutup, yaitu luka itu menutup luka dan menghentikan luka itu, ya minimal seperti itu. Kira-kira itu deh ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari DKR Raja Tangan sudah cukup pertanyaannya. Oke, terima kasih. Dan saat yang tunggu yakni pembagian door prize bagi peserta yang ingin mereview pada materi ini, yakni manajemen risiko dan evaluasi. Saya persilahkan untuk meminit waktunya, keburu yang laki-laki nanti melaksanakan ibadah Jumatan. Ayo silahkan mereview kakak-kakak atau menyimpulkan apa inti yang dapat diperoleh dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Ugi. Silahkan kakak-kakak, atau mungkin ditunjuk, silahkan inisiatif. Gimana Kak, ditunjuk aja atau gimana? Itu. Oke Kak Herlina. Oh, cuma mendengarkan, mungkin lagi PTM Kak. Campur darat bagaimana? Oke, silahkan Kak Nikmatus dari Campur Darat. Silahkan untuk mereview apa hasil dari materi manajemen risiko ini yang telah disampaikan oleh Kak Uki. Oke, manajemen risiko dan teknik evaluasi. Ada konsep berpikir dalam melihat sebuah insiden, yaitu ada budaya, yaitu struktur organisasi yang tidak jelas, juga sistem yang kurang efektif. Lalu berikutnya ada prosedur, yaitu ada ketiadaan prosedur, lalu petunjuk kerja yang tidak lengkap. Lalu ada peralatan. Masalahnya biasanya adalah ketidaktersediaan alat atau rasio alat dan peserta itu tidak sama. Lalu berikutnya masalah di lingkungan. Biasanya ada cuaca ekstrim, lalu penerangan kurang. Lalu berikutnya ada personil, disiplin yang rendah atau tidak bisa menggunakan alat. Lalu di dalam kegiatan ada perencanaan atau planning, ada mengorganisir atau organizing, ada memimpin atau lead, ada juga mengontrol, kontrol, lalu ada bertindak atau doing action, lalu ada variasi dan tingkat resiko. Lalu ada tingkat-tingkat resiko yang ada, yaitu lingkungan kegiatan yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya, lalu kondisi yang sangat dinamis dan bervariasi, lalu ada kondisi lingkungan yang bisa merubah tingkat resiko, lalu tidak ada jaminan pasti mengenai kondisi lingkungan yang ada, kita hanya bisa memprediksi bagaimana kondisi lingkungan. Lalu ada juga insiden yang terjadi dalam kegiatan pramuka, umumnya adalah kerusakan lingkungan, lalu kerusakan barang, lalu ada juga insiden yang paling sedikit adanya, yaitu adalah kehilangan jiwa. Lalu ada keuntungan penerapan dari manajemen risiko, yaitu ada asuransi, optimasi, lalu ada land use planning, ada compliance legal, ada decision support, ada CBA, lalu ada yang SOP, rencana tanggap darurat. Lalu ada resiko kehilangan. Biasanya ada manusia kehilangan nyawa atau kerusakan fungsi tubuh. Lalu ada kehilangan barang, umumnya yaitu kehilangan uang, kerusakan peralatan dan sarana. Lalu ada lingkungan, biasanya adanya pencemaran lingkungan atau pengurangan flora dan fauna. Lalu ada perubahan lanskap. Terima kasih, Kak. Sudah itu saja.
dari Kak Nikmatus dari DKR Campur Darat. Mungkin ada yang lagi ingin menyimpulkan? Ayo, kalau nggak ada berarti yang mendapatkan door prize yakni Kak Nikmatus. Ada lagi atau tidak? Halo Kak Mira Serlina dari Pucang Laban. Mungkin ingin mereview dari materi Kak Uki atau bagaimana? Silahkan Kak. Tidak? Oke. Kalau begitu gimana nih Kak? Kita kasih door prize Kak Nikmatus. Oke, selamat kepada Kak Nikmatus dari DKR Campur Darat mendapatkan door prize dari panitia. Oke, selamat ya Kak. Oke, sebagai penutup materi pada kali ini dapat kita. Oke, Kak Oke mau menambahkan. Silakan Kak. Ya, sebentar aja, sepintas. Jadi intinya Dek, kegiatan yang saya sampaikan itu jangan sampai digunakan sebagai sarana kegagalan atau merasa paling ya. Tapi kita harus selalu belajar dan belajar. Itu intinya. Kalau yang mana ada permasalahan segera didiskusikan dengan teman-temannya. Kalau tidak ada solusi bisa tanya ke dewan kerja atasnya. Dan kalau lebih bingung lagi bisa tanya ke saya atau ke pembina yang lain yang memang dianggap mampu ya, mampu untuk menangani itu atau diajak diskusi. Jadi saya 24 jam siap kalau dibutuhkan. Tidak usah mikir bensin dan lain-lain. Jadi kalau memang ada yang dibutuh bisa kita janjian di sanggar, kita adakan musyawarah atau diskusi. Beberapa orang pun saya siap ya, tidak usah mikir finansial dan yang lain. Yang penting ketemu ngobrol. Saya kira itu deh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Uki. Dan dapat kita simpulkan bahwa dalam manajemen risiko ini kita harus mempersiapkan sebuah acara dengan baik-baik dari mulai perencanaan kegiatannya sampai kegiatannya selesai agar pada saat pelaksanaan kegiatan tidak terjadi suatu hal resiko yang tidak diinginkan. Terima kasih kepada Kak Mas Ruki yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi wawasan bersama kita. Karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya selaku moderator, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kita pelajari kali ini bermanfaat. Amin. Selamat siang dan salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum acara ini berakhir, mari kita berfoto bersama dan diharapkan para peserta untuk mengaktifkan kameranya guna untuk screenshot absensi. Moga Kak. Jam dinding tak berjauh, sudah paruh kaki engkau melangkah. Duduk bersama tak melakukan apapun, menuang secangkir cerita tangis dan tawa. Berjanji tapi selalu ada dalam masa kelam. Terima kasih teman, untukku ku nyanyikan sebuah lagu. Sebuah lagu tentang cinta, tentang duka, tentang hidup, tentang segalanya. Sebuah lagu tentang jarak, tentang rindu, tentang harap, tentang segalanya. Taburan bintang melukis
semua kisahku yang kau ampuni. Temukan di pundak meredam rasa yang hampir menghilang. Semua lagu tentang cinta, tentang luka, tentang hidup, tentang segalanya. Semua lagu Cek, cek. Cek, sudah. Oh, masih ada yang di Zoom ya. Buat kakak-kakak langsung saja. Kakak langsung saja silahkan mengisi post test dan juga absensi terkait dengan materi yang telah